Selamat sore, kembali lagi bersama saya Silvestra Ofrida Marlu, mahasiswa kelas A program studi sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan isi buku yang ke-11 mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul Kesenjangan Digital. Yang pertama, internet dan ketidaksetaraan sosial menurut perspektif internasional. Buku ini menjelaskan tentang hubungan yang menarik dan berkembang pesat pekerjaan multidisiplin dalam studi internet dan masyarakat jaringan dengan badan kerja yang relatif lama mapan dalam sosiologi stratifikasi. Secara khusus, tujuan buku ini adalah untuk menghubungkan studi pembagian digital, yaitu akses yang tidak setara ke pengguna bidang digital, dengan tradisi sosiologis untuk memahami stratifikasi sosial, termasuk ketidaksetaraan dalam kenyataan, otoritas moral, kelas sosial, prestis modal budaya, dan pengaruh politik. Pastinya, banyak sosiolog memiliki kontribusi berkelanjut untuk mempelajari kesenjangan digital. Memang banyak dari mereka muncul dalam tahap-tahap awal, dan yang pasti menghormati karya tokoh akademis penting di bidang digital. Namun studi seperti itu kadang-kadang tampaknya kurang adalah perspektif teoritis yang sangat terkait dengan tradisi klasik dan hasilnya dalam sosiologi stratifikasi. Buku ini muncul dari diskusi ilmiah antara para editor sosiolog yang mempelajari antara lain media massa dan sosial stratifikasi sebagai pendekatan relatif dari teori klasik perspektif antara studi kesenjangan digital. Tentu saja banyak penelitian seperti itu berasal dari sarjana di luar sosiologi di bidang seperti informatika, massa komunikasi, dan teknologi informasi. Namun ini adalah perasaan sosiolog memiliki sesuatu yang unik dan penting untuk disumbangkan pada studi ketidaksetaraan dalam masyarakat jaringan. Mengingat peran dasar teori stratifikasi dalam pengembangan sosiologi dari ke-19 abad, maka yakin bahwa sosiologi harus memberikan kontribusi yang kuat, menyuarakan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana pembagian digital diartikulasikan dan dalam beberapa kasus dilemahkan atau diperburuk di seluruh dunia kira-kira pada waktu yang sama. Para editor bertanya-tanya pada representasi sosiolog yang relatif kurang dalam debat tentang bentuk ketimpangan yang muncul di bidang digital. Muncullah sebuah teks yang menerapkan mazhab sosiologi klasik terhadap ketidaksetaraan digital di Amerika Serikat. James Wright dan Susan Manon, Internet dan Ketidaksetaraan Sosial. Lanjut, memang Wright dan volume Manon berfungsi sebagai perkiraan titik berangkat untuk volume, karena pembaca volume memang membantu memperkuat perasaan kita bahwa pendekatan teoritis dan empirik sosiologi memiliki banyak pengaruh, katakan tentang ketidaksetaraan di bidang digital. Sedangkan White dan Manon meneliti relevansi pendekatan ini untuk mempelajari kesenjangan digital di Amerika Serikat. Kontribusi lain dari volume ini adalah untuk meletakkan sebuah dasar teoritis dan empiris kasar untuk penerapan pendekatan ke negara atau wilayah lain di dunia. Volume ini adalah hasil dari upaya untuk melihat internasional dan komparatif pemeriksaan digital membagi dalam berbagai pengaturan di seluruh dunia. Masing-masing kontributor volume ini diminta untuk mempertimbangkan White dan Manon buku sebagai titik berangkat dan kemudian menambahkannya sendiri interpretasi dan perspektif untuk diskusi tentang kesenjangan digital diamati dalam konteks nasional atau regional tertentu. Ada beberapa ketentuan ditempatkan pada kontributor,
karena ini tidak akan mengarah untuk eksplorasi dan wacana ilmiah yang bermanfaat. Jadi kontributornya bebas untuk memilih data empiris dan satu atau lebih tradisi teoritis di dalamnya. Sosiologi di mana mereka akan memusatkan diskusi mereka. Satu-satunya ketentuan yang ditetapkan adalah bahwa setiap bab membutuhkan koneksi konseptual untuk tradisi klasik stratifikasi dalam sosiologi. Dan setiap bab yang dijelaskan setidaknya harus didasarkan pada bukti empiris. Misalnya, seperangkat ketentuan yang longgar berarti para kontributor bebas untuk memutuskannya, memiliki strategi konseptual dan empiris atau analitis, dan diperbolehkan kontributor untuk menjadi kreatif dan bebas dalam kontribusinya. Namun apa yang diperoleh dalam pengaturan parameter untuk kontribusi adalah itu setiap bab dalam buku ini menghormati dua aspek penting sosiologi. Pertama, bahwa kedisiplinan itu didasarkan pada karya-karya dasar awalnya ahli teori, dan kedua, sosiologi itu adalah disiplin empiris. Apa itu disiplin empiris? Juga diperoleh kemampuan untuk menyimpulkan perbandingan antara bangsa-bangsa dan wilayah yang dipelajari dalam berbagai negara, sehingga perbandingan seperti itu dapat muncul sepanjang garis teoritis dan pendekatan empiris yang digunakan di berbagai negara. Volume ini hasil usaha mencerminkan sosiologis pendekatan dalam analisisnya tentang hubungan internasional antara masalah terkait dari ketidaksetaraan sosial dan konsekuensi sosial dari diskriminasi digital baru dalam penggunaan teknologi komunikasi baru. Volume berkontribusi pada literatur dengan mengumpulkan kontribusi dari banyak wilayah berbeda di dunia dengan menerbitkannya di satu lokasi. Melihat studi negara atau wilayah secara berdampingan akan memungkinkan pembaca untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam fenomena kesenjangan digital yang diamati dalam 3 kategori pengaturan nasional, dilihat melalui lensa terpadu, dan menghubungkan informasi tentang berbagai bidang sosial dan ekonomi. Aspek yang sebelumnya terhubung dengan buruk namun terkait erat, kesenjangan digital bisa menjadi jelas. Mengintegrasikan pekerjaan konstruksi pada kesenjangan digital, analisis kebijakan digital, kebijakan diskriminasi, dan akhirnya menawarkan pandangan ke depan yang tersirat tentang bagaimana ilmuwan sosial dan analisis kebijakan bisa memahami dan menanggapi berbagai bentuk digital secara efektif ketidaksetaraan dengan kontributor ahli dari berbagai belahan dunia dan disiplin ilmu sosial. Buku ini mengalihkan pandangan kritis ke arus keadaan kesenjangan digital dan praktis dan kebijakan ketimpangan sosial baru, sambil mengeksplorasi pelajaran yang didapat dari kesuksesan dan kegagalan di perspektif internasional dan komparatif. Mengantisipasi bahwa pemeriksa komparatif dan dinamika akan membantu untuk memperjelaskan mekanisme dan konsekuensi kesenjangan digital dalam berbagai pengaturan. Jadi dalam buku ini menjelaskan bagaimana cara kerja para editor dari berbagai wilayah, sehingga hasil dari editornya menjadi lebih baik. Terus apakah dari hasil tersebut dapat membandingkan apakah dalam semua negara memiliki kapasitas jaringan internet yang baik atau tidak. Bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari yang pernah diamati oleh semua organisasi manusia, itu adalah dalam tulisan para bapak sosiologi seperti Marx, Weber, dan Durkheim yang mempelajari ini. Topik menjadi lebih sistematis, diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap ada
Oleh karena itu, dari sudut pandangan sosiologi, tidak dapat dihindari mempelajari kesenjangan digital menggunakan alat konseptual dan analisis ini. Meski demikian, fenomena kesenjangan digital, aspek fundamental ketidakadilan sosial di era informasi, telah menerima kurang sosiologis perhatian daripada yang seharusnya. Meskipun itu berubah. Dalam film ini, analisis kesenjangan digital didorong oleh perspektif sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami hakikat kepentingan sosial dan diskriminasi digital atau ketimpangan virtual baru. Demikian penjelasan mengenai buku ini. Sekian dan terima kasih.